semuanya, balik lagi di channel Programming Haltef. Kali ini kita bakal coba bikin aplikasi Android pertama kita. Langsung kita buka aja foldernya. Kita bisa langsung ke kelasnya ya. Ini kelasnya yang tadi buat main activity namanya. Terus juga ada tampilannya. By default, tiap kita bikin activity baru yang empty tadi, dia bakal bikin nge-generate text namanya Hello World. Nah, buat ngeruningnya sendiri, karena kita pakai emulator, jadi cek di sini ada emulatornya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah buat emulatornya sebelumnya, bisa diklik logo ponselnya atau aplikasinya, open AVD Manager, terus tinggal dibuat aja nanti, buat virtual device baru. Ini ukuran layarnya, bisa next langsung, terus OS-nya kalau belum download dulu, kalau udah nanti tinggal di next aja. Saya udah pernah buat sebelumnya, nih namanya Pixel 3a EP30. Kita running ya. Ini pakai virtual, jadi dipilih dulu device-nya, terus di running. Ini aplikasi Android pertama kita. Dia dibuat default dari awal tadi, kita pilih empty activity. Ini tampilan emulatornya atau hasil dari aplikasi yang dibuat tadi. Biasanya kalau pakai emulator dia agak sedikit lambat ngerunningnya, tergantung dari spesifikasi PC atau laptopnya. Semakin bagus, semakin cepat kita ngerunning emulatornya. Kalau nggak pakai emulator gini ngerunningnya, kalau yang pakai emulator dia makan banyak RAM ya. Minimal 2 GB buat ngerunning emulator biasanya reserve-nya. Boleh kurang juga. Oh ya, ini dia. Ini yang tadi kita buat ya. Ini aplikasi pertama kita nih, Hello World namanya. Ini tampilannya sesuai ya. Jadi kalau kita cek di sini, Hello World ya. Haltef itu nama aplikasinya. Misalkan saya mau Haltefnya hilang nih. Ini kan style bar-nya. Kita bisa cek di bagian res, terus di values, di styles. Nah, saya nggak mau nih ada misalkan ininya nih, ada Haltefnya kan kayak ngeganggu misalkan. Kalau mau dihilangin, kita tinggal hilangin aja. Ganti dia nggak lagi light action bar, tapi kita pakainya no action bar. Kalau kita cek sekarang, action barnya bakalan hilang kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi si action barnya hilang, nggak ada lagi action barnya. Tapi balik lagi, kalau soal desainnya tergantung teman-teman. Mungkin ada aplikasi yang dia pakai action bar, kayak misalkan WhatsApp itu ada, tapi ada juga yang nggak pakai misalkan, kayak gitu ya. Semua balik lagi tergantung dari si usernya gitu. Dia maunya ngedesain tampilan stylenya kayak apa, tergantung si usernya juga nanti. Kita balikin dulu ke sebelumnya. Yap. Ini tampilan kita. Ini tampilan kita awal-awal. So, cuma ada text view-nya. Ini widget teman-teman. Jadi kalau aplikasinya mau punya teks di aplikasinya, kita pakai elemen widgetnya namanya text view. Kita hapus. Coba hilang juga. Jadi kalau dihapus, nggak ada isinya. Pasti running juga sama, nggak ada isinya. Tapi tadi kita sudah balikin si action bar-nya ya. Tapi konten halamannya isinya udah hilang, karena kita hapus. Next. Nggak cuman text view, kita juga punya misalkan apa? Foto deh. Kita pakainya image view. Nah, image parent, content. Sedikit penjelasan di Android XML-nya itu dia ada properti yang harusnya di-serve, kayak misalkan width, height, itu ngatur lebar sama tinggi konten dari si widgetnya, kayak gitu ya. Kita coba ambil gambar sebentar. Saya punya gambar juga, pictures ya. Nih ada gambar ini, gambarnya kita rename, misalkan gambar Pak Kota gitu ya. Kita copy gambarnya, langsung kita paste di bagian variable-nya ya. Kita paste di sini, variable, kita oke. Kota. Nah, buat gambarnya dia harus huruf kecil semua ya.
Kenapa gitu? Itu aturan di Android Studio-nya. Jadi kalau buat properti kayak gambar, dia nama filenya harus huruf kecil. Kita oke. Nih gambarnya masuk kotak. Nah, kita bakal coba nampilin gambarnya di halamannya. Balik ke halamannya, kita butuh folder namanya source. Cari halamannya dia ada ya. Foldernya slash filenya apa, kotak. Nah itu dia, muncul gambar yang tadi kita copy kotak. Nah ini dia ada gambarnya ya. Jadi kalau teman-teman sempat lihat, kalau aplikasi itu ada gambarnya misalkan, itu gampang banget sebenarnya buat tampilannya. Cukup panggil widget image view, terus pilih gambar apa yang mau ditampilin, dia bakal nampilin sendiri. Nah kalau di sini ada width sama head, kita bisa atur. Kalau misalkan width-nya itu match parent, dia nyamain kayak gambar parent-nya. Kalau dia wrap konten, dia nyamain tingginya sama tinggi kontennya. Kalau ganti match parent misalkan, nah, atau ininya width-nya dibikin wrap konten juga boleh. Atau kita pakainya contohnya teks aja kali ya. Pakai contoh teks aja, ini kita buang, atau pakai button ya biar jelas ya. Pakai button deh misalkan. Aspirasi konten wrap konten, kita skip, kita kasih teks misalkan ini tombol. Nah, teman-teman lihat ini tombolnya, dia height-nya itu sesuai konten teksnya biasanya. Kalau width-nya match parent, dia full sesuai parent class-nya. Nah di sini parent-nya kan full size kan, parent match parent, berarti dia makan semua space di layar aplikasinya. Kalau kita ganti misalkan width-nya kita buat wrap content deh, sama kayak konten teksnya misalkan, jadi kecil dia kayak gini, nyesuaiin kontennya. Tapi kalau misalkan di match parent, dia semakin parentnya full. Sama juga buat tingginya. Kalau tingginya misalkan ikutin parentnya, kita bikin match parent, dia full. Nah, jadi buttonnya dia full. Jadi setelah layar isinya semua tombol gitu ya. Ini kurang bagus. Kenapa? Karena nggak mungkin aplikasi penuh layarnya isinya hanya tombol aja gitu ya, atau button aja. Jadi pasti dibuatnya proper. Ini nggak mungkin kayak gini juga ya. Nah, kalau tadi teman-teman sempat lihat, itu pas di match parent dia nggak ada garis merahnya, nggak ada errornya. Bisa dibikin ke wrap content, dia ada errornya. Nah itu kenapa? Biasanya nanti tergantung sama tipe layoutnya. Defaultnya kalau kita pakai Android Studio bikin activity, dia bakalan bikin constraint layout. Nah ini apa sih? Intinya ini itu layout yang kita bisa desain dengan cara nge-drag drop widgetnya. Jadi misalkan ini button mau di tengah, bisa tinggal di drag drop aja gitu. Dia bakal nyesuaiin sama isinya. Itu kalau kita pakai constraint layout. Jadi desainnya bisa ditempatin bebas gitu. Bisa di tengah, bisa di bawah, di ujung. Halamannya bebas ya. Tinggal di drag drop aja terus jadi gitu ya. Tapi nanti ke depan kita nggak lagi pakai constraint gitu ya. Kita bakal pakai linear atau relative layout. Tapi nanti aja di pembahasan berikutnya ya. Jadi itu paling kita balikin lagi awal-awal, kita kasih image aja aplikasinya, image view, experience content, kasih source, nah ini dia. Ini contoh nge-running di aplikasi Android-nya. Kayak gitu ya. Jadi itu cara nge-running aplikasi Android pertama kita. Jadi cukup simpel. Tadi kita cuman nge-desain halamannya aja. Kita belum masuk ke code-nya di sini. Itu nanti aja. Setelah video ini kita bakal bikin, kita bakal sedikit nulis di bagian Java-nya. Jadi lebih ada programming-nya ya. Kalau yang tadi cuma sense desainnya aja. Jadi balik lagi, cara masukin gambar, teks, atau tombol di Android cukup mudah gitu. Tinggal buka aja
layoutnya, terus kita desain sesuai yang kita mau aja gitu ya. Karena balik lagi, desain bagus jeleknya tergantung dari sense masing-masing. Paling itu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.